Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nisa Nazwa Rahmah. Jadi di sini saya akan menjelaskan modal dan keterampilan konselor anak usia dini. Sebelumnya, apa sih bimbingan dan konseling anak usia dini? Jadi bimbingan dan konseling anak usia dini yaitu bimbingan yang membantu anak-anak tumbuh dengan baik secara emosional, sosial, dan kognitif. Proses ini melibatkan arahan, dukungan, dan stimulasi serta membantu anak mengatasi masalah emosional atau perilaku. Peran guru, orang tua, dan konselor sangat penting bagi anak. Selanjutnya, apa aja sih profesi bimbingan dan konseling dalam pendidikan formal? Yang pertama, ada taman kanak-kanak. Yang kedua, ada sekolah dasar. Yang ketiga, sekolah menengah pertama. Yang keempat, sekolah menengah atas. Bimbingan dan konseling juga memfasilitasi apa saja sih pada perkembangan peserta didik. Yang pertama, ada pengembangan pribadi. Yang kedua, ada sosial. Yang ketiga, ada belajar. Yang keempat, membantu peserta didik. Yang keenam, membantu orang tua. Dan yang terakhir, guru mencapai tujuan pendidikan dan mengarahkan karir masa depan pada jenjang taman kanak-kanak. Lalu, layanan bimbingan dan konseling pada taman kanak-kanak. Konselor di jenjang ini, layanan bimbingan dan konseling lebih bersifat pencegahan dan pengembangan aspek serta potensi anak. Konselor di jenjang ini membutuhkan alokasi waktu yang lebih besar dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, komponen perencanaan peserta didik untuk masuk ke jenjang sekolah dan pelayanan responsif servis memerlukan alokasi waktu yang lebih kecil. Jadi, apa sih responsif service? Dalam bimbingan dan konseling, layanan responsif adalah bantuan yang diberikan kepada siswa yang mengalami masalah atau membutuhkan bantuan mendesak sehingga tidak mengganggu proses perkembangannya. Lalu selanjutnya ada model seorang konselor. Konselor anak usia dini memiliki peran penting dalam membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif mereka. Untuk menjalankan tugas ini dengan baik, seorang konselor harus memiliki modal yang mencakup aspek pendidikan, pemahaman, perkembangan anak, sikap yang mendukung, serta keterampilan profesional. Berikut beberapa modal yang harus dimiliki konselor anak usia dini. Yang pertama, ada modal pendidikan dan keilmuan. Pendidikan yang relevan sangat penting bagi seorang konselor anak usia dini agar dapat memahami perkembangan anak serta cara menanggapi masalah yang mereka hadapi. Lalu yang kedua, ada pemahaman tentang perkembangan anak. Seorang konselor anak usia dini harus memiliki pemahaman mendalam tentang tahapan perkembangan anak, baik secara psikososial, kognitif, maupun emosional. Yang ketiga, sikap yang mendukung. Selain pendidikan dan keilmuan, konselor anak usia dini harus memiliki sikap yang mendukung. Proses konseling seperti kesabaran, empati, ketekunan, dan fleksibilitas. Lalu yang terakhir, ada keterampilan konseling dan pendampingan. Keterampilan komunikasi agar dapat berbicara dengan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh anak-anak. Yang pertama, ada keterampilan mendengarkan aktif untuk memahami apa yang anak rasakan dan pikirkan. Lalu yang kedua, ada keterampilan bermain sebagai metode terapi karena anak usia dini lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka melalui bermain dibandingkan berbicara langsung. Yang ketiga, ada keterampilan observasi agar konselor dapat mengenali tanda-tanda masalah emosional atau perilaku pada anak. Lalu yang terakhir, ada kemampuan bekerjasama dengan orang tua dan guru untuk memberikan solusi yang lebih efektif bagi perkembangan anak. Lalu yang kedua, B. Keterampilan. Hartono dan Sudarmaji menjelaskan bahwa konselor profesional harus memiliki keterampilan dalam memberikan layanan konseling dari awal hingga akhir. Namun di lapangan beberapa konselor belum memanfaatkan keterampilan konseling dengan baik. Selanjutnya ada karakteristik seorang konselor. Yang pertama, ada karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian terbagi menjadi karakteristik umum dan khusus.
Karakteristik umum berkaitan dengan posisi konselor sebagai tenaga pendidik, sementara karakteristik khusus berhubungan dengan kualitas pribadi yang mendukung perannya sebagai pembimbing. Lalu, yang kedua, ada karakteristik pengetahuan. Karakteristik pengetahuan, konselor diharapkan memiliki keahlian dalam bidang pendidikan dan psikologi, serta pengetahuan mendalam tentang teori-teori psikologi, konseling, dan pendidikan, sehingga dapat mengembangkan dan menerapkannya dalam layanan konseling kepada klien. Lalu yang ketiga, ada karakteristik pengalaman. Karakteristik pengalaman seorang konselor yang profesional juga memerlukan pengalaman kerja yang cukup dalam melaksanakan praktek konseling, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir, ada karakteristik keterampilan. Konselor sebagai tenaga profesional harus memiliki keterampilan yang memadai dalam memberikan layanan konseling, termasuk kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan konseling dengan klien, serta keterampilan dalam melaksanakan wawancara konseling. Lalu ada yang C, guru sebagai konselor. Menurut Kamus KBBI, guru adalah orang yang bekerja sebagai pengajar, dan konseling adalah pemberian bimbingan menggunakan psikologis untuk meningkatkan pemahaman diri siswa dalam memecahkan masalah mereka. Lalu, tuntunan atau pertolongan yang bermakna bimbingan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, ada tujuan yang jelas untuk apa bantuan itu diberikan. Lalu yang kedua, harus terencana, tidak asal-asalan. Yang ketiga, berproses dan sistematis melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang keempat, ada menggunakan cara atau pendekatan tertentu. Lalu yang kelima, dilakukan oleh orang ahli memiliki pengetahuan dan bimbingan. Lalu yang terakhir, ada dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pemberian bantuan, tuntunan, dan pertolongan. Selanjutnya, ada kolaborasi yang dilakukan oleh konselor antar guru, PAUD, dan orang tua. Peran orang tua dalam pengembangan kompetensi siswa di sini karena orang tua merupakan pembimbing utama dan pertama bagi anak, sehingga kolaborasi antar konselor, guru, dan orang tua dapat berperan positif untuk mengembangkan kompetensi anak usia dini. Dan di bagian terakhir ini, saya akan menjelaskan penjelasan yang sudah saya jelaskan. Konselor anak usia dini berperan penting dalam perkembangan anak. Mereka membutuhkan pemahaman tentang perkembangan anak dan keterampilan praktisis. Modal seorang konselor termasuk pengetahuan psikologi, perkembangan dan isu sosial budaya, keterampilan interpersonal seperti membangun hubungan yang aman, mendengarkan, dan berkomunikasi dengan jelas. Juga penting, konselor harus memahami karakteristik klien agar bimbingan berhasil. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.